Kita kan setiap hari ngeklik, ngetik, ngirim-ngirim file pakai komputer. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang sebetulnya terjadi di dalam kotak ajaib ini? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejaknya. Mulai dari satu klik simple sampai jadi sebuah sistem yang rumit. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin, waktu Anda klik tombol kirim, perintah itu seolah melesat dalam sekejap. Tapi di balik layar, apa aja yang terjadi? Ini bukan sihir loh, ini tuh kayak sebuah tarian yang presisi banget antara berbagai komponen canggih. Yuk kita ikuti perjalanan siklik ini. Oke, biar paham ceritanya, kita perlu kenalan dulu sama para pemain utamanya. Pertama, ada perangkat keras atau hardware. Ini semua bagian fisik yang bisa kita sentuh. Kedua, ada perangkat lunak atau software. Ini instruksi digital yang nggak kelihatan, yang jadi jiwa dari mesinnya. Dan tentu aja yang paling penting ada Anda, si pengguna atau brainware yang jadi sutradara dari semua ini. Kita mulai dari yang paling dasar, yang bisa kita lihat dan pegang, perangkat keras. Anggap aja ini tuh kerangka dan otot dari komputer. Tanpa bagian ini, ya nggak ada yang bisa jalan sama sekali. Semua perintah itu pasti dimulai dari input. Ini adalah cara kita ngomong ke komputer. Jadi, perangkat input ini fungsinya mirip kayak telinga atau tangan buat si mesin. Dia menerjemahkan semua mau kita jadi sinyal yang bisa dimengerti sama komputer. Alat andalan kita tentu aja keyboard. Setiap huruf yang kita ketik, setiap shortcut, kayak Ctrl+C buat copy, itu semua adalah perintah langsung yang kita kasih ke mesin. Simple tapi fundamental banget. Lalu, ada mouse. Ini yang mengubah gerakan tangan kita jadi kursor lincah di layar. Dengan mouse, kita bisa nunjuk, klik, bahkan geser-geser file dengan gampang. Ini cara kita berinteraksi sama dunia visual di komputer jadi jauh lebih praktis dan intuitif. Terus gimana kalau kita mau masukin dokumen KTP atau foto jadul ke komputer? Nah, disinilah scanner main perannya. Anggap aja ini mesin fotokopi super canggih. Bedanya, dia nggak nyetak ke kertas, tapi langsung mengubah dokumen fisik jadi file digital yang bisa kita simpan selamanya. Oke, perintah udah masuk lewat keyboard atau mouse. Terus, dia pergi kemana? Perintah itu langsung melesat ke jantung pemrosesan. Yep, otaknya komputer. Disinilah semua pekerjaan berat dan proses berpikirnya terjadi. Di pusat pemrosesan ini ada dua jagoan yang kerjanya barengan terus. Ada CPU atau prosesor, inilah otaknya. Dia yang mikir dan ngejalanin semua perintah. Nah, partnernya itu RAM. Anggap aja RAM ini meja kerjanya si CPU. Semua data yang lagi aktif dipakai, ditaruh di RAM, biar si CPU bisa ambil datanya super cepat. Makanya, makin gede RAM-nya, makin luas meja kerjanya, jadi makin banyak tugas yang bisa dikerjain barengan tanpa lemot. Nah, pertanyaannya gimana caranya si otak CPU, meja kerja RAM, dan semua perangkat tadi bisa nyambung dan ngobrol? Jawabannya ada di motherboard. Ini tuh sistem saraf pusatnya komputer. Semua jalur komunikasi lewat papan sirkuit raksasa ini. Jadi dia mastiin setiap bagian bisa ngobrol satu sama lain dengan lancar. Oke, jadi komputer udah nerima perintah, udah diproses sama otaknya. Sekarang gimana caranya dia ngasih tahu hasilnya ke kita? Nah, disinilah peran perangkat output. Ini adalah cara komputer ngomong balik ke kita. Perangkat output yang paling sering kita lihat pastinya monitor. Monitor ini jendela kita ke dunia digital. Setiap gambar, tulisan, dan video yang kita lihat, itu hasil kerja keras monitor yang ngerejemahin jutaan sinyal digital jadi tampilan visual yang bisa kita nikmati. Butuh versi cetak dari dokumen digital, disinilah printer beraksi. Dia mengubah apa yang ada di layar jadi teks atau gambar di atas kertas. Kualitasnya sering diukur pakai DPI atau dots per inch. Gampangnya, makin tinggi angka DPI-nya, makin banyak titik tinta yang disemprotin. Hasilnya jadi makin tajam dan jelas. Kalau data sudah selesai diproses, kita perlu simpan kan buat nanti? Nah, disinilah media penyimpanan bekerja. Teknologinya itu berevolusi terus. Dulu banget ada PATA yang kabelnya tebel dan lemot. Terus ada SATA yang lebih mendingan. Nah, sekarang bintangnya itu SSD. Kenapa? Karena dia nggak pakai piringan berputar. Jadi nggak ada bagian yang bergerak. Hasilnya jauh lebih cepat, nggak berisik, dan lebih tahan banting. Inilah rahasia kenapa komputer zaman sekarang bisa nyala cuma dalam hitungan detik. Semua perangkat keras yang tadi kita bahas, secanggih apapun itu, sebenarnya cuma benda mati. Terus, apa yang ngasih mereka nyawa dan tujuan? Jawabannya ada di bagian kedua dari sistem kita. Perangkat lunak, sang pemberi instruksi.
Perangkat lunak atau software ini ibarat hantu di dalam mesin. Kita nggak bisa megang wujud fisiknya, tapi dia ada. Dia ini kumpulan kode dan instruksi yang ngasih tahu hardware harus ngapain. Tanpa software, komputer kita ya cuma jadi kotak pajangan aja. Rajanya semua software itu ya sistem operasi atau OS. Contohnya Windows atau Mac OS. Bayangin aja OS ini kayak seorang manajer di pabrik. Dialah yang ngatur siapa yang boleh pakai mesin, CPU, ngasih jatah ruang kerja, RAM, dan mastiin semua aplikasi kayak browser atau game bisa jalan barengan dengan damai tanpa tubrukan. Sampai sini kita udah lihat gimana satu komputer bekerja. Tapi di dunia modern, komputer itu nggak pernah kerja sendirian kan? Mereka saling terhubung membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Yuk, sekarang kita coba zoom out dan lihat gambaran besarnya. Sistem informasi. Jadi, sistem informasi itu bukan cuma soal tumpukan teknologi. Ini adalah kombinasi dari manusia, hardware, software, dan data yang kerja bareng buat mencapai satu tujuan. Contohnya, sistem kasir di supermarket atau sistem kita pesan tiket pesawat online. Itu semua adalah contoh dari sistem informasi yang bekerja. Nah, supaya sebuah sistem informasi bisa sukses, dia harus menyeimbangkan 4 pilar utama. Ada tugas yang jelas yang mau diselesaikan, ada orang yang menjalankan sistemnya, ada struktur atau alur kerja yang rapi, dan terakhir, ada teknologi yang jadi pondasinya. Keempatnya ini harus nyambung dan selaras. Pada akhirnya, tujuan semua ini sebetulnya simpel banget, mengubah data mentah jadi informasi yang berguna. Apa bedanya? Data itu ya angka dan fakta mentah, misalnya daftar penjualan produk hari ini. Nah, informasi adalah ketika data itu diolah, misalnya jadi laporan tren penjualan bulanan. Dari situ, kita bisa ambil keputusan. Itulah kekuatan sistem informasi. Oke, kita udah jalan-jalan dari hardware, software, sampai ke sistem yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih semua ini penting buat kita tahu? Karena dengan paham dasar-dasarnya, Anda tuh berubah dari sekedar pengguna jadi pemecah masalah. Pas komputer lemot, Anda jadi bisa nebak, wah ini jangan-jangan RAM-nya penuh atau penyimpanannya yang udah mau habis. Pas punya ide keren, Anda jadi punya gambaran teknologi apa yang dibutuhin. Pengetahuan ini adalah kekuatan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Sekarang Anda udah tahu gimana potongan-potongan puzzle ini bekerja sama dari satu klik sampai jadi sistem yang kompleks. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara kerjanya, tapi apa yang akan Anda bangun dengan pengetahuan ini? Potensinya ada di tangan Anda.